Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amalia Mamuju. Di hari ini saya mendapatkan pasien dari Makassar ya. Nah, sekarang beliau menginap di hotel dan saya sebagai tukang pijat ya. Beginilah rutinitas kami setiap harinya ya. Jadi sebagai tukang pijat panggilan dari hotel ke hotel, kami dipanggil untuk memijat atau menterapi pasien-pasien yang lagi capek atau sakit ya. Berawal dari YouTube ya, kebanyakan berawal dari YouTube, melihat channel dan menonton video-video kami. Nah, kebetulan mereka-mereka yang menonton sering bolak-balik atau sering ke Kota Mamuju ya. Jadi secara langsung tidak sadar menemukan channel kami, dan kemudian karena seringnya ke Kota Mamuju, mereka mengambil nomor HP saya. Nah, mungkin suatu saat kalau ke Mamuju ingin pijat gitulah, banyak yang penasaran, mereka menyimpan, lalu setelah ke Mamuju mereka menghubungi kami ya, karena sudah melihat video kami sebelumnya. Ada juga yang penasaran dengan terapi kertek-kerteknya, ada juga yang pijat turun berok dan macam-macam ya. Nah, kali ini pasien ini dari Makassar ya, dari Makassar. Nah, beliau sering menonton video-video kami di YouTube. Nah, mereka penasaran tentunya ya, penasaran rasanya bagaimana dan ingin mencobanya. Nah, kebetulan kalau sudah sering melihat ya, dia tentunya pengen dan merasakan pijatan atau kertas-kertas dari kami ya. Nah, kebetulan pasien ini lagi demam ya, demam panas ya, panas terlalu tinggi, panasnya demam. Nah, kali ini saya terapi full body ya, full body, itu dari ujung kaki sampai kepala ya. Nah, untuk pasien-pasien yang hanya capek saja dan yang ada berpenyakit, itu cara terapinya atau memijatnya kami beda ya. Kalau pijatnya pijat capek, jadi ya pijat standar ya. Namun kalau pijat yang mengalami sesuatu atau penyakit, maka pijat dan terapinya beda dari pijat yang standar. Nah, biasanya kebanyakan pasien-pasien kami mengalami yaitu asam urat dan kolesterol tinggi ya. Jadi ciri-ciri asam urat yaitu satu ya, sendi mendadak terasa sakit ya. Jadi di persendian mendadak terasa sakit. Dua, pembengkakan di area sendi-sendi yang terserang ya. Tiga, kemerahan di area sendi yang terserang. Empat, rasa hangat di area sendi yang terserang. 5, demam tinggi. Itu ciri-ciri atau gejala asam urat ya. Jadi yang diterapi kalau asam urat yaitu terutama dipusatkan di area punggung ya, punggung leher ya, punggung. Di punggung tempat area pusat peredaran darah ya, tempat biasanya darah mengendap, itu di area punggung, dan tegang di bagian leher. Untuk semuanya saya terapi yaitu leher dan kepala ya. Fungsi kepala untuk meringankan agar tidak terasa sakit juga ya, kepala yang tidak terlalu sakit. Jadi dipijat-pijat dan diterapi bagian kepala agar
kepalanya terasa ringan ya, agar di kepala terasa ringan dan tidak cenut-cenut ya, tidak terasa berat begitu. Jadi biar fresh, rasanya plong gitu ya. Jadi pemijatan kepala atau totok wajah di bagian kepala juga perlu diterapi ya, agar si pasien mengalami rileks, ringan dan plong, rasanya tidak terasa berat dan mata tidak terasa berat juga. Nah, kalau dipijat bagian area wajah, totok wajah, maka penglihatan itu akan lagi fresh, plong ya, akan lagi ringan. Nah, di bagian mata ini biasanya terasa berat. Nah, di alis atau di pelupuk mata ini perlu diterapi, dipijat-pijat ya di bagian mata, agar mata terasa ringan dan tidak terasa berat rasanya. Jadi bagian mata kiri kanannya ya, di pelupuk mata dan di alis itu diterapi ya, diterapi seperti ini, guna untuk meringankan rasa penglihatan, rasanya biar plong juga ya, penglihatannya tidak terasa berat. Nah, kemudian rambutnya dijambak, dikeremas-keremas biar saraf-saraf akan menjadi ringan, aliran darah lancar ya. Kalau aliran darah bagian kepala lancar, maka kepala akan terasa ringan, enteng ya. Ya, seperti ini terapi kepala seperti ini ya, terapi kepala. Fungsinya agar bagian aliran kepala ya, di bagian aliran darah di bagian kepala itu ringan, lancar ya, tidak berat, baik kiri kanannya, depan belakangnya, leher dan pundak diterapi. Nah, di pundak ini biasanya tegang ya, di pundak, bahu ini tegang. Nah, bagian pundak dan bahu ini harus diterapi dan diurut. Fungsi untuk meringankan dan menurunkan demam tersebut ya. Ya, di bagian bahu, pundak kiri kanannya itu biasanya menggelunjal ya, saraf-saraf menggelunjar. Kalau ada saraf-saraf yang menggelunjar atau otot-otot yang keluar dari tempatnya, itu diterapi atau diurut sampai hilang ya. Rasa-rasa otot yang menggelunjal itu hilang. Karena kalau sudah hilang, badan akan terasa ringan ya, badan terasa ringan dan enteng. Nah, kalau masih terasa menggerunjal harus dipijat dan diurut terus sampai hilang begitu ya. Karena saraf atau otot yang keluar dari tempatnya itu akan terasa menggerunjal ya. Nah, itu membuat si pasien demam juga atau gerges. Nah, jadi hilangkan rasanya sampai hilang. Rasa otot yang menggerunjal itu hilang ya, tidak ada lagi yang urat-urat atau otot yang berkelok-kelok. Nah, kemudian dipukul-pukul ringan ya, dipukul-pukul ringan begini. Fungsinya agar darah lancar dan tidak tersumbat lagi, tidak mengendap. Jadi bagian bahu, punggung dipijat-pijat seperti ini sampai saraf-saraf atau otot-otot betul-betul menghilang, tidak ada rasanya lagi ya. Ya, dipijat-pijat bagian pundak dan bahu, di area tulang belikat dipijat juga ya, seperti ini, agar aliran darah betul-betul lancar, agar darah yang tersumbat, yang mengendap itu betul-betul lancar kembali dan tidak mengendap menahan di bagian punggung. Ya, ini cara menurunkan demam tinggi ya. Difokuskan di titik bagian punggung atau bahu ya. Tepatnya di sekitar area dua-duanya tulang belikat. Yang biasa otot atau saraf keluar dari tempatnya. Yang biasa darah mengendap
dan berhenti di area bahu dan punggung ini ya. Jadi kalau darah mengendap itu terasa bagian area yang tempat darah mengendap itu dagingnya akan mengeras ya. Dagingnya akan mengeras, maka si pasien akan merasa pegel dan linu. Nah, daging yang mengeras itu sebenarnya darah yang mengental ya, darah yang menggumpal atau darah yang mengental sehingga membuat daging itu mengeras. Nah, kalau daging mengeras ini rasanya pegal ya, pegal dan linu. Disinilah tempatnya darah berhenti ya, pada daging yang mengeras. Di sini tempatnya area darah yang mengendap, yang berhenti itu tempatnya yaitu daging yang mengeras ya. Jadi di mana daging yang mengeras itu kita urut terus sampai benar-benar dagingnya tuh di area daging itu lemas ya, lemas dan tidak keras lagi. Beda ya daging mengeras dan otot yang menggerunjal beda. Kalau otot menggerunjal itu ya terasa menggerunjal. Kalau daging mengeras itu dagingnya terasa keras di area tertentu ya, di area tertentu dagingnya itu mengeras sehingga darah tidak lancar, tidak berjalan lancar. Di situ darah mengendap dan berhenti sehingga badan menjadi pegal, linu dan greges ya. Nah, pemijatan harus betul-betul dimaksimalkan tempat pusat titik darah yang mengendap ya. Di mana ada darah mengendap atau daging mengeras, kita fokuskan biar betul-betul daging yang mengeras itu menjadi lemas. Jadi kalau sudah terasa lemas, maka badan akan terasa enteng, badan akan terasa ringan, dan suhu badan yang tinggi atau demam yang tinggi seketika juga akan mengalami turun ya. Maka cepat ya reaksinya akan menjadi turun ya. Jadi demam yang tinggi, badan yang panas itu langsung cepat turun. Yang sebelum dipijat itu saya pegang itu panas, kemudian setelah dipijat beberapa menit saja akan kembali turun ya. Jadi proses turunnya itu cepat ya, dengan pemijatan atau urut secara teratur atau yang betul-betul tahu tempat dan caranya menurunkan demam yang tinggi ya. Langsung cepat turun ya, ini langsung turun. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir video, dan nantikan di video-video kami berikutnya ya. Sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa untuk semuanya yang belum subscribe, tolong dukungannya ya dengan cara subscribe ya, dan like-nya, dan juga jika ada pertanyaan bisa berkomentar, insya Allah cepat atau lambat saya akan balas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat untuk semuanya.